Sobat Montakir, bertemu lagi dengan saya, Serka Kuatnita Smita. Di studio kita kali ini kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa tentunya. Beliau adalah siswa dari Seskoat yang saat ini didinaskan di wilayah jajaran Kodim 0812. Halo Bapak, Halo. bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, sahabat Bang Takir, kita kan ada nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Monggo Bapak untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Bang Takir, saya Mayor Armet Yohanes Hendi. Saya Mayor Kavaleri Sriadi. Kami Pasis Dikrek Sesquad 64 Legasi. Wes, luar biasa legasi. Apa itu legasi Bapak? Legasi ini nama angkatan kita, Mbak. Jadi Gitu. 64, kita kan angkatan 64. Mm-mm. Kemudian kita kasih nama legasi. Artinya ini warisan. Oh, warisan. Harapannya kita bisa memberikan warisan yang baik kepada penerus-penerus kita. Nanti apakah nanti angkatan 65, angkatan 66 dan selanjutnya. Seperti itu dia. Oh baik, oke. Baik, selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak sudah berkenan hadir untuk mengisi acara Bang Takir Podcast kali ini. Mau tanya nih Bapak ya, Boleh. kesan selama 3 hari dalam melaksanakan KKL Wilhan di wilayah Kabupaten Lamongan ini bagaimana sih Bapak? Monggo, ayo dulu Kesan Mungkin, Pak saya Yas? Mbak, selama 3 hari melaksanakan kegiatan KKL ini, saya menjumpai masyarakat di sini sangat bersahabat, Mbak. Di mana suasana yang dapatkan suasana kekeluargaan. Baik. Jadi seperti menjiwai ya bahwa ini seperti saudara saya, Mbak. Dan yang sangat menarik bagi saya selama 3 hari di sini, Mbak ya, itu ada makanan yang saya lihat di pinggir jalan itu, Mbak. Kemudian saya coba, itu namanya buranan, nggak salah Mbak? Iya, ya? benar Rasanya buranan. Enak sekali itu, Mbak, makanan itu, Mbak. Dan itu sangat menarik dan menyenangkan buat saya selama 3 hari ini, Mbak. Buranan ya. Buranan. Ini beda sama saya nih. Agak beda dikit ya. Nih, Mas Yus? Tapi ini di luar konteks mungkin kegiatan tujuan kita studi KKL Wilhan ke sini. Iya. Yang saya lihat kesan saya selama 3 hari di daerah Lamongan ini religiusnya memang. Masjid itu ramai terus saya lihat. Mau pelaksanaan sholat maghrib, isya, terutama subuh yang menjadi memang pusat perhatian orang-orang kan, katanya kalau subuh sepi. Kalau di sini enggak. Subuh aja bisa sampai 8 sampai 9 saf, apalagi sholat-sholat yang lain. Menurut saya itu hal yang luar biasa memang. Oh iya. Baik, selanjutnya nih Bapak, dalam pemilihan sekolah Seskoat, apa tujuan ke depan untuk karir selanjutnya? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, Mbak. Ya. Saya coba jelaskan, Mbak ya. Jadi kenapa kami ini memilih Sesquad nih, Mbak? Mungkin perlu diketahui bersama bahwa Sesquad ini adalah merupakan pendidikan tertinggi di tingkatan angkatan darat. Sehingga ini adalah merupakan cita-cita kami sebagai abituran akademi militer sehingga dapat menempuh pendidikan di Sesquad. Dan kita tahu bersama bahwa Sesquad ini mendidik unsur pemimpin sebagai unsur staf dan unsur komandan, sehingga kedepannya nanti angkatan darat dapat mencetak pemimpin yang baru yang dapat diandalkan untuk masa depan nanti. Demikian itu, Mbak Mita. Baik. Betul, Mbak. Jadi memang ini sebenarnya tahapan yang memang harus kita lalui dalam jenjang karir kita ke depan, seperti yang disampaikan sama Pak Yohanes tadi. Baik, dalam sekolah Seskoat nih untuk para komandan ini susah atau tidak sih sebenarnya? Kalau kita bilang susah atau tidak tuh memang sebenarnya kembali lagi ke perorangannya ya. Karena kisi-kisi apa saja tes yang harus kita lalui ya, kayak syarat-syaratnya seperti itu ya. Semua orang sudah mengetahui itu kan, mulai dari kesehatan, kita harus melalui tes kesegaran jasmani, kemudian ada tes psikologi sampai dengan tes akademik. Yang tes akademik itu sendiri terdiri dari beberapa bagian memang. Nah, kisi-kisinya kan sudah dapat nih, tes yang harus dilaksanakan adalah itu. Kalau ditanyakan susah atau tidak, kembali lagi kepada perorangannya. Pribadi kalau memang sendiri orang gitu itu ya. menyiapkan secara betul hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan pada saat pelaksanaan seleksi, hal itu akan menjadi mudah memang ya. Tetapi berbanding terbalik dengan orang-orang yang memang tidak menyiapkan. Dia sudah mengetahui materi tes apa saja yang akan dilaksanakan tetapi tidak menyiapkan diri, tentu saja hal itu akan menjadi sulit. Jadi memang pertanyaan itu jawabannya kembali lagi kepada perorangannya masing-masing, betul Pak ya. Tergantung sama pribadinya sendiri itu ya. Lebih baik tapi menyiapkan dengan baik. Baik Bapak. Bapak setelah mendengar kata nama Lamongan, boleh dijelaskan nggak apa yang terlintas pertama kali di pikiran Bapak atau di benak Bapak? Ini seru nih, soalnya sebelum Mbak minta tanyakan, kita sudah pernah
tiktokan juga nih sama Pak Yohanes ini. Oh, nih. gitu ya. Kayaknya satu pemikiran Oh, ya. Dulu baik. ya bener kira-kira ini ya. Ya. Apa kita ada? Soto. Soto. Oh, Nah, soto iya. ya, Soto kan sudah terkenal di mana-mana ya, Iya, namanya betul. soto Lamongan begitu. Dan memang kami coba juga soto Lamongan yang berada di Lamongan sendiri dengan yang berada di luar Lamongan mempunyai rasa yang sama, Mbak. Iya. Jadi memang kalau kuliner ini saya sangat interest, Mbak. Seperti saya sampaikan tadi, kalau ada kuliner di suatu tempat saya pasti coba. Dan memang Lamongan ini memang sangat luar biasa di mana dia mampu memperkenalkan daerahnya melalui makanan, Mbak. Baik. Cuman anehnya tidak ada soto Lamongan di sini. Tidak soto Lamongan, karena sudah di Lamongan. Kalau di luar kita kan Banyak ada soto ya. Lamongan. Pasti Setelah kita terpampang sampai Lamongan, namanya tidak ada yang ya. jual soto Lamongan. Jualnya soto aja. Soto aja. Kemudian agar Sobat Bang Takir tidak bertanya-tanya nih Komandan, apa sih KKL Wilhan itu dan tema apa yang diangkat dalam KKN Wilhan? Kemudian dari sekian banyak provinsi nih di Indonesia, apakah ada ketentuan khusus sehingga akhirnya diputuskan di daerah Jawa Timur khususnya Kabupaten Lamongan ini dalam KKN Wilhan itu? Ya, menarik nih. Ayo, Nah, ya. silakan, Jadi Mbak. KKL Wilhan ini, Mbak ya, sebagai informasi kepada Sobat Bang Takir, kami sebagai Pasis di Squad harus melaksanakan kegiatan ini sebagai persyaratan untuk lulus sebagai Pasis di Squad, sehingga ini menjadi suatu bentuk tanggung jawab kami untuk melaksanakan program KKL Wilhan ini. Di mana tema yang diambil dalam kegiatan KKL Wilhan ini adalah pemberdayaan Satuan Kewilayahan TNI AD dalam menyukseskan program di ketahanan pangan di wilayah NKRI guna swasembada pangan. Dan hal ini merupakan sejalan dengan tugas TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di mana tugas kami dalam bidang OMP maupun WMSP terkait dengan ketahanan pangan ini sesuai dengan WMSP, yaitu terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan serta membantu pemerintah daerah. Demikian kita. Betul sekali itu, Mbak Yus. Kemudian kan tema yang kita angkat ini kan masalah ketahanan pangan. Baik. Sebenarnya pengambilan tema ini kita melihat fenomena yang saat ini sedang terjadi. Kita ketahui bersama bahwa ada yang memprediksi dampak El Nino ini bisa sampai dengan tahun 2025, katanya kan seperti itu. Salah satu dampaknya dari El Nino itu di Indonesia itu menyebabkan kekeringan yang berdampak kepada pertanian kita. Nah, hal ini menjadi perhatian nasional karena kan berdampak kepada ketahanan pangan. Di satu sisi, Angkatan Darat sendiri, Bapak Kasat kita sudah menginisiasi program Kemandunggalan Air TNI Angkatan Darat yang hadir untuk membantu masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang mengalami kesusahan air, mulai dari kegiatan pipanisasi, kemudian pompanisasi ya, kemudian ada juga kegiatan pompa hidran dan lain sebagainya. Intinya bagaimana untuk membantu pemerintah daerah juga untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di sekelilingnya terkait dengan kondisi air. Nah, kan seperti itu, Mbak. Nah, bagaimana harapannya kami selaku Pasis di Squad ke-64 ini dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut, kami analisis dan akan kami carikan solusinya yang nantinya akan kami tuangkan ke dalam makalah yang akan kami seminarkan di bulan Agustus nanti, Pak. Mbak, sebagai syarat kelulusan kami seperti yang disampaikan tadi sama Pak Yuno. Baik, terima kasih. Menurut Bapak nih tentang pelaksanaan ketahanan pangan di wilayah Kodim 0812 ini bagaimana? Nah, ini dia, Mbak. Kebetulan kemarin pada saat kita melaksanakan kegiatan KKL Wilhan di daerah Lamongan ini, sebelum kita bergerak ke sini kita sudah menyiapkan kuesioner. Sudah kita sebar juga ke beberapa instansi, mulai dari Kodim, Polres, kemudian juga ke DPRD, Kejari, kelompok pertanian dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Terkait dengan Kodim, kami mengambil narasumbernya dari Danramil dan Babinsa memang. Di situ kami bertanya juga peran yang dilaksanakan oleh Kodim lebih kepada Danramil dan Babinsa selaku pelaksana di lapangan ini seperti apa. Kami juga membaca literasi bahwa memang sudah banyak kegiatan mulai dari TMMD pada saat TMMD ke-119 kemarin di daerah Kabupaten Lamongan, salah satunya melaksanakan pengerukan embung. Itu juga berpengaruh terhadap menjaga keandalan kondisi air yang berimbasnya nanti pada ketahanan pangan. Kemudian kami juga mengetahui melalui audiensi kami dengan instansi-instansi yang kami datangi, termasuk Pak Yohanes juga mempertanyakan hal tersebut. Dari keseluruhan instansi yang kami tanyakan, seluruhnya menjawab bahwa sudah melaksanakan sinergitas dengan Kodim 0812 Lamongan, terutama Babinsa yang tidak kenal lelah, katanya seperti itu.
Bahkan beberapa instansi menyatakan bahwa kami sampai Jumbalitan Pak, katanya mengikuti Babinsa ini yang nggak ada capeknya gitu. Kami belum sampai di lapangan, Babinsanya sudah ada. Kemudian pada saat saya tanyakan juga kepada Babinsa ataupun dan Ramil, memang mereka di situ full mencurahkan semangat, kemudian kinerjanya untuk memang benar-benar membantu masyarakat yang ada di lapangan. Benar sekali Bung Yus, audiensi kami dengan Babinsa pun demikian. Ya. Di mana Babinsa ini memang tidak kenal lelah, Mbak. Tadi Babinsa di Kodim Lamongan memang harus mendapat apresiasi, Mbak, dari unsur pimpinan yang ada. Karena sekiranya hal tersebut mereka sudah berjibaku meluangkan waktunya, meninggalkan keluarganya hanya demi untuk menjaga Kabupaten Lamongan tetap kondusif. Gitu, Mbak. Karena sebenarnya tantangan juga kalau dari hasil audiensi kami itu Pak Yohanes, karena kan wilayah Lamongan ini sementara ini untuk daerah persawahan memang lebih banyak kepada daerah tada hujan. Kemudian sebagian besar mengandalkan air permukaan, dan beberapa daerah juga kesulitan untuk air karena ada sumber air tetapi proses yang harus mengalirkannya yang mengalami kesulitan. Kemarin sudah dibantu oleh Bapak Kasat kita memulai beberapa program, termasuk Babinsa mendukung kegiatan mulai dari pompanisasi, kemudian kami mendengar informasi juga akan ada kegiatan pipanisasi, bahkan hasil audiensi kami kemarin kepada Dan Ramil Modo, ke depan katanya akan dilaksanakan semacam pembangunan pompa hidran di daerah situ kalau kami tidak salah, termasuk kegiatan ke depan akan dilaksanakan kegiatan TMMD dengan tujuannya itu membuat semacam embung atau waduk. Baik, terima kasih Bapak. Tapi tadi kayaknya ada satu nih yang belum terjawab, Komandan. Terkait kenapa memilih Jawa Timur, khususnya Kabupaten Lamongan, sebagai tujuan utama KKL Wilhan. Oh iya, belum dijawab. Ayo mungkin, silakan. Jadi kenapa memilih Lamongan, Mbak ya? Iya, benar. Jadi kita ketahui bersama bahwa Jawa Timur ini merupakan lumbung pangan nasional, Mbak ya. Jadi Lamongan ini merupakan yang nomor 2 di Jawa Timur. Sehingga ini kenapa yang mendasari dari instansi kami memilih Kodim Lamongan untuk terkait dengan ketahanan pangan ini, Mbak. Dan itu memang sekiranya di situ harus kita gali terkait dengan bagaimana kiat-kiat suksesnya, kemudian bagaimana kendala-kendala yang ada. Jadi memang terkait dengan apa yang menjadi keberhasilan pasti ada kendala, Mbak. Dan itu yang menjadi daya tarik tersendiri kenapa Kodim Lamongan dalam hal ini Kabupaten Lamongan menjadi destinasi terkait dengan tujuan KKL Wilhan. Oh baik, terima kasih. Begitu Mbak. Mungkin sekedar pengetahuan saja, kita melaksanakan kegiatan KKL Wilhan ini mungkin sudah disampaikan di awal di 4 provinsi, Sumatera Selatan, Sulawesi, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Alasannya ya seperti disampaikan Pak Yu tadi. Oh baik, oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk sebelum kami tutup nih, mungkin ada kesan dan pesan untuk Kodim 0812 Lamongan ini tentunya. Monggo, Pak Yohanes. Kesan kami selama berada di Kodim 0812 Lamongan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Komandan Kodim beserta staf yang telah menyambut kami serta memberikan arahan pada kami gambaran tentang bagaimana suasana Kodim. Dan pesan kami terkait dengan Kodim Lamongan ini, tetap jaga selalu kekompakan, sinergitas tetap selalu dijaga sehingga masyarakat akan selalu merasakan kehadiran dari unsur TNI AD khususnya Kodim Lamongan. Tambahan mungkin dari saya, kalau pesan sudah disampaikan tadi sama Pak Yohanes, untuk pesan mungkin lebih kepada kawan-kawan kita yang ada di lapangan dalam hal ini Dan Ramil sama Babinsa, mungkin lebih membuka diri untuk menyalurkan informasi, karena kan Dan Ramil dan Babinsa yang ada di sini sudah melaksanakan kegiatan sangat luar biasa yang ditunjukkan dengan keberhasilan tujuannya ketahanan pangan yang ada di daerah Kabupaten Lamongan ini. Harapannya hal tersebut bisa ditularkan ilmunya kepada daerah-daerah yang lain. Pasti kan mereka punya letting ataupun punya angkatan yang ada di Kodim yang lain, sehingga hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Lamongan saja, tapi juga bisa terjadi di kabupaten-kabupaten lainnya. Ilmu yang bagaimana mereka melaksanakan tersebut harapannya bisa ditularkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sobat Bang Takir. Demikianlah tadi podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.